Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Putri Utami, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas C Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dan menyebutkan tentang guru-guru favorit saya sejak saya SD, SMP, hingga SMA. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester saya pada mata kuliah Profesi Kependidikan oleh Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, teman-teman, saya akan menceritakan mengenai guru favorit saya sejak saya SD, SMP, hingga SMA. Sebelum itu, mendengar kata guru favorit, pasti teman-teman sekalian langsung teringat akan sesosok guru yang cukup membekas dalam ingatan kalian. Itulah yang saya rasakan ketika saya mendapatkan tugas pada mata kuliah ini. Adapun guru favorit saya saat saya SD yaitu bernama Pak Mukhlis. Dulunya saya merupakan lulusan dari SDN 029 Impres Sumberjo dari Kecamatan Wonomulyo. Nah, Pak Mukhlis merupakan salah satu guru di sana yang mengajar mata pelajaran olahraga. Kenapa saya memfavoritkan beliau? Karena dulunya saya cukup dekat dan akrab dengan beliau. Dulu saat saya SD, saya sering dibawa kemana-mana untuk ikut dalam lomba catur. Adapun Pak Mukhlis juga cukup akrab dengan kedua orang tua saya, dan saya mengaku sangat merasakan kasih sayang beliau. Beliau sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri karena memang kebetulan beliau belum memiliki anak dengan istrinya. Nah, adapun salah satu pesan dari Pak Mukhlis yang masih saya ingat yaitu beliau memotivasi saya untuk terus mengembangkan bakat saya di dunia olahraga, khususnya di bidang catur. Pesan beliau tersebut masih saya ingat hingga saat ini. Karena memang cukup sedikit orang-orang di lingkungan saya yang mendukung saya dalam bidang ini, karena memang bidang ini lebih banyak ditekuni oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, jika Bapak menonton video saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang guru favorit saya saat saya berada di bangku SMP. Beliau bernama Ibu Zakia Latif. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 Wonomulyo yang merupakan guru yang cukup berkesan bagi saya. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, namun dalam masa pembelajarannya, beliau lebih banyak memberikan kami sebagai siswanya itu tentang pembelajaran hidup. Adapun beberapa pesan beliau yang masih saya ingat yaitu untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah yang kita ambil, dan untuk selalu bersedekah terhadap rezeki-rezeki yang kita dapatkan, karena sesungguhnya dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Beliau tidak hanya memotivasi kita untuk segala kebaikan, namun beliau juga mencontohkan hal-hal tersebut secara langsung di depan kita. Jadi saya sebagai siswanya merasa cukup termotivasi oleh hal tersebut. Saya ingat salah satu kebaikan yang paling membekas dalam ingatan saya mengenai beliau yaitu Ibu Zakia pernah membagikan kami salah satu buku yang beliau tulis sendiri, membagikan kami secara gratis kepada seluruh siswanya yang menghafal Al-Fatihah beserta artinya. Adapun buku itu berjudul 100 Kiat Menjadi Guru Paling Bahagia. Nah, Bu Zakia juga menjadi motivasi saya untuk kemudian mengambil jurusan yang nantinya akan menjadi guru di jurusan keguruan. Nah, setelah membaca buku dari Bu Zakia, saya kemudian paham kenapa ibu memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Saya juga termotivasi bagaimana caranya menjadi seorang tenaga pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga harus mampu membentuk karakter siswanya. Beliau adalah guru yang sangat tulus, dan saya sangat berterima kasih atas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada kami semua. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah guru favorit saya saat saya menginjak bangku SMA. Guru favorit saya dulu bernama Bu Erni Sahabuddin. Beliau adalah salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Wonomulyo dan mengajar mata pelajaran kimia. Adapun alasan saya sangat menyukai beliau adalah karena beliau menjadikan kimia itu sebuah mata pelajaran yang menyenangkan. Padahal sebelum diajar oleh beliau, kita sebagai siswanya, saya dan teman-teman saya itu sependapat bahwa kimia itu adalah pelajaran yang sulit dan cukup membosankan. Namun ketika diajar oleh beliau, kami menjadi penyukai mata pelajaran kimia dan mencintai jam-jam pelajaran saat kami belajar kimia. Nah, mulai dari situ saya menjadi cukup memahami bahwa adapun yang menjadikan mata pelajaran itu tidak cukup mudah untuk dipahami dan tidak cukup menarik untuk dipelajari itu dari tenaga pendidiknya sendiri. Namun tidak terlepas dari peran kita sebagai siswa untuk merespon hal tersebut. Nah, setelah diajar oleh Ibu Erni Sahabuddin, saya kemudian bercita-cita untuk menjadi guru yang seperti beliau, mampu mengajar dengan membawa suasana yang menyenangkan apapun yang kita ajarkan, namun yang paling utama adalah membuat siswa nyaman akan kehadiran kita di kelas mereka, sehingga hal tersebut akan membuat siswa-siswa kita itu menjadi semangat untuk belajar. Karena jika tidak semangat,
mau sebagus apapun penjelasan kita, jika siswa kita itu tidak tertarik dan tidak bersemangat untuk menerima pelajaran tersebut, hal itu akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, mungkin itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai guru-guru favorit saya sejak saya bersekolah dulu. Saya harap melalui video ini kita semua bisa memetik pelajaran untuk bagaimana caranya menjadi guru yang baik dan mampu mengajarkan hal-hal kebaikan kepada seluruh siswa-siswa kita. Bagaimana kita nantinya bisa menjadi guru yang ikhlas dan mampu membentuk karakter siswa-siswa kita, bukan hanya mentransfer ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.